Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Istri yang dibakar oleh suami hidup-hidup. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Heru memarkirkan motornya di depan pagar rumah yang tidak terkunci. Ia masuk ke dalam rumah tanpa melepaskan helmnya terlebih dahulu. Udara di luar sangat panas, matahari bersinar terik. Tetapi suasana di dalam rumah kini terasa sangat sepi. Heru berjalan menuju ruang tamu. Ia melepaskan helm dan meletakkannya di atas meja kayu dengan kasar. Ah, bunyi benturan helm dan meja itu cukup keras. Heru pun kemudian mengempaskan tubuhnya di sofa. Sofa itu sudah agak kempes tapi ia tidak peduli. Wajahnya sangat kesal, ada banyak kerutan di dahinya. Matanya menatap tajam ke arah ponsel yang dari tadi ia genggam. Ia tidak merasa lelah karena bekerja, karena hari ini ia tidak banyak melakukan aktivitas di kantor. Ia marah karena pikirannya terganggu oleh saldo di aplikasi judi online-nya yang baru saja habis. Ia baru saja kehilangan uang Rp800.000 dalam waktu singkat. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk banyak hal, tetapi sekarang sudah hilang. Sialan, kapan aku menangnya gini? Dikit-dikit kalah, dikit-dikit kalah. Ah, Heru terus menekan-nekan layar ponselnya dengan ibu jarinya. Ia berharap ada bonus atau sisa uang yang bisa ia mainkan lagi untuk mengembalikan modal. Namun layar itu tetap menunjukkan angka 0. Ia pun menghela nafas panjang dan menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Ia merasa sangat sial hari ini. Di tengah kekesalannya, pintu kamar terbuka. Dita keluar dari sana dengan perlahan. Perutnya sudah sangat besar karena usia kehamilannya sudah memasuki 9 bulan. Ia berjalan dengan tangan menyangga pinggangnya. Dita pun melihat suaminya sudah berada di ruang tamu. Mas, kamu udah pulang? Pulang kapan emangnya? Kok aku nggak dengar kamu salam sih mas? Tanya Dita istri Heru. Ia berjalan mendekati suaminya. Dita pun segera meraih tangan kanan suaminya dan menyalaminya dengan takzim. Ia mencium punggung tangan Heru sebagai tanda hormat. Heru tidak langsung menjawab, ia hanya melirik Dita dengan tatapan tidak suka. Ia melihat Dita sudah rapi, istrinya mengenakan daster berwarna coklat tua yang saat itu sudah gak pudar warnanya. Dita juga terlihat memakai pelembab bibir sehingga bibirnya tidak terlihat kering. Kamu ini dandan cantik begini mau kemana sih? Mau godain cowok-cowok ya? Hah? Masih hamil kok bicara dandan? Kamu itu inget ya? Kamu udah tua tahu? Ucap Heru dengan nada bicara yang tinggi. Ia merasa curiga tanpa alasan yang jelas. Mendengar ucapan suaminya, Dita terdiam sejenak. Ia menatap suaminya dengan wajah yang heran. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Pulang-pulang kok malah nuduh aku gitu? Orang aku cuma pakai daster doang. Kayak gini kok dibilang dandan. Aku nggak dandan loh mas. Cuman pakai pelembab bibir aja. Biar nggak kering bibirnya mas. Biar nggak pucat juga. Kamu kenapa sih? Jawab Dita. Suaranya terdengar lembut meskipun ia merasa agak tersinggung dengan ucapan Heru. Dita merasa tidak masuk akal jika ia yang sedang hamil besar dituduh ingin menggoda pria lain. Melihat reaksi marah dari istrinya, Heru pun tidak memedulikan penjelasan Dita. Ia kembali menunduk melihat ponselnya. Emang, kamu mau kemana sore-sore begini kalau nggak dandan untuk orang lain? Ya aku mau ke warung Bu Suci lah mas.
mau beli minyak sama telur. Emangnya kamu gak mau makan? Kamu gak tahu apa? Stok itu udah habis. Pulang-pulang bukannya salah malah nuduh-nuduh gak jelas. Singkatnya pada saat itu, kini ia hanya fokus pada layar digital di tangannya. Bagi Heru urusan dapur adalah urusan Dita sepenuhnya. Ia tidak perlu merasa khawatir apakah uang belanja Dita cukup atau tidak. Karena fokusnya hanya tertuju pada bagaimana cara mendapatkan kembali uangnya yang saat itu sudah hilang di aplikasi judi online. Dita pun berbalik arah dan berjalan menuju pintu depan. Ia tidak meminta Heru mengantarnya karena ia tahu suaminya pasti akan menolak. Meskipun warung Bu Suci letaknya tidak jauh dari rumah mereka, namun Dita sebenarnya ingin ditemani. Kini Dita pun melangkah keluar rumah dengan hati-hati. Ia memakai sandal jepitnya dan mulai berjalan di pinggir jalan yang berdebu. Singkatnya di sisi lain, suasana di warung Bu Suci saat itu cukup ramai. Beberapa ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di sana sore itu. Ada yang membeli sayuran dan ada juga yang hanya sekedar mengobrol. Dita pun sampai di depan warung dengan nafas yang agak terengah-engah. Ia berjalan kaki dalam kondisi hamil tua, memang membuatnya sangat cepat lelah. Bu, Bu Suci, iya Mbak Dita. Saya pesan telur setengah kilo ya Bu, sama minyaknya 1 kilo. Ucap Dita setelah sampai di depan meja warung. Bu Suci pemilik warung itu segera mengambil kantong plastik. Siap. Apalagi Bu? Itu Bu, sama penyedap rasanya. Yang ayam ya, 1 renteng aja. Tambah Dita saat itu. Ia memperhatikan Bu Suci yang sedang menimbang telur dengan teliti. Di sebelah Dita saat itu ada seorang wanita bernama Bu Ima. Ia adalah tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari rumah Dita. Bu Ima sedang memilah-milah cabai merah di dalam ada plastik. Bu Dita, Ibu belanjanya banyak banget sih. Pasti belanja bulanan ya? Iya Bu Ima, saya sekalian belanja banyak. Soalnya buat jalan sedikit sakit. Perutnya kan udah besar. Loh, emangnya ini sudah berapa bulan Bu? Ini 8 bulan hampir 9 bulan Bu. Katanya sih mungkin sekitar beberapa minggu lagi lahir anak saya. Jawab Dita saat itu. Ia mengusap perutnya dengan lembut, ada rasa bahagia sekaligus cemas untuk memikirkan proses persalinan yang sudah semakin dekat. Ia mencemaskan biaya rumah sakit dan perlengkapan bayi yang saat ini belum lengkap sepenuhnya. Berarti sebentar lagi lahir dong Bu. Semoga lancar ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Ima. Tak lama kemudian saat itu Bu Suci menyerahkan 2 kantong plastik kepada Dita. Bu, ini belanjaannya totalnya kurang lebih 70.000 ya Bu. Sama utang yang kemarin. Iya Bu Suci, ini uangnya ya Bu. Terima kasih. Mari Bu, saya duluan ya. Pamit Dita kepada Bu Suci dan juga Bu Ima. Ia menenteng belanjaan itu dengan hati-hati. Berat minyak dan telur itu membuat tangannya sedikit pegal. Singkatnya sesampainya di rumah, Dita melihat pintu depan masih terbuka sedikit. Ia masuk dan melihat Heru masih di posisi yang sama di sofa. Namun kali ini mata Heru sudah terpejam. Ponselnya terletak di atas dada. Heru pun tertidur setelah merasa pusing memikirkan kekalahannya. Dita langsung meletakkan belanjaan di meja dapur. Ia kembali ke ruang tamu dan mendekati suaminya. Ia melihat ponsel suaminya yang masih menyala redup. Karena Dita merasa penasaran, Dita pun mencoba mengambil ponsel itu. Namun saat ia menyentuh ponsel itu, suaminya tiba-tiba bangun. Ngapain kamu ambil handphoneku? Kamu main game apa sih Mas itu? Udahlah, kamu gak usah kepo gitu deh. Ini tuh namanya game biasa ya. Game ini itu penghasil uang. Ya siapa tahu aku hoki bisa dapat uang. Emangnya main game bisa dapat uang Mas? Ya bisa lah, ini ada buktinya kok. Udahlah,
Kamu sebagai istri itu gak usah bawel. Kerjaan kamu cuma urus rumah sama masak. Udah itu aja. Urusan cari uang itu biar urusanku. Sudah sana, masak saja. Aku lapar belum makan. Usir Heru saat itu. Ia tidak mau memperpanjang pembicaraan itu. Karena ia juga tidak mau istrinya tahu kalau ia bermain judi online. Dita saat itu hanya berdiri diam di ruang tamu. Ia merasa kesal. Kali ini ia bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan baru suaminya. Namun ia selalu diusir dan tidak diberi penjelasan yang jujur. Dita menghela nafas panjang, ia pun berjalan menuju dapur untuk mulai memecahkan telur dan menyiapkan bumbu. Ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, meskipun hatinya merasa sangat tidak nyaman dengan perubahan sikap Heru yang semakin dingin dan kasar setiap harinya. Di dapur kini Dita mulai menyalakan kompor, ia mulai mencoba melupakan rasa kesalnya. Namun bayangan tentang masa depan anaknya ini masih menghantuinya. Nak, kamu yang sabar ya nak. Semoga kalau kamu lahir nanti, kamu bisa lahir dengan sehat. Dan ibu bisa rawat kamu dengan baik nak. Gumam Budita kepada perutnya sendiri saat ia sedang memasak untuk suaminya. Kini pada saat itu Dita pun mengelus-ngelus perutnya lagi, mencoba meredam sesak di dada. Di dapur saat itu ia meletakkan plastik berisi telur dan minyak di atas meja kayu. Ia menuangkan sedikit minyak lalu menyalakan api. Aroma telur goreng mulai memenuhi ruangan dapur yang saat itu sedang ia masak. Meskipun perutnya terasa kencang dan punggungnya sangat pegal, Dita tetap memaksakan diri untuk berdiri. Ia mengambil spatula dan membalik telur dengan hati-hati agar tidak hancur. Ini gimana ya? Kalau aku gak bisa punya uang, sementara Mas Heru akhir-akhir ini berubah. Sesaat kemudian saat itu seorang anak laki-laki kecil berlari masuk ke dapur. Itu adalah Farhan, anak pertama Dita yang baru berusia 4 tahun. Farhan baru saja bangun dari tidur siangnya, wajahnya masih terlihat mengantuk. Tetapi ia langsung menghampiri ibunya. Farhan memeluk kaki Dita dengan erat, Dita pun menunduk dan mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia mencoba menyembunyikan kesedihannya di depan Farhan. Ia tidak ingin anaknya melihat ibunya sedang tertekan. Bu, ibu masak apa bu? Baunya wangi banget. Ini, ibu masak telur kesukaan kamu nak. Nanti kamu makan yang banyak ya, biar kamu cepat besar. Ia kemudian mengambil nasi dari dalam penanak nasi dan menyajikannya untuk Farhan. Sementara di sisi lain, Heru yang masih duduk di sofa ruang tamu dengan wajah yang sangat gusar. Ia menatap layar ponselnya yang menunjukkan grafik warna-warni dari aplikasi judi online. Tangannya sedikit gemetar saat ia menekan tombol di layar. Heru yang baru saja memasukkan sisa uang di akunnya untuk taruhan terakhir. Tetapi kini hasilnya kembali nihil. 1 juta udah habis ini. Gila. Baru juga main 1 hari. Kemarin aja belum balik modal, sekarang udah. Sialan. Ia mengumpat dengan suara pelan agar tidak terdengar sampai ke dapur. Heru benar-benar merasa sangat sial karena modal Rp800.000 ditambah 200 lagi. Simpanan uang bulan lalu habis begitu saja. Ia berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang lagi untuk menutupi kekalahan itu. Namun lagi-lagi ia malah kembali kepada kekalahan. Di sisi lain saat itu Jia ART yang bekerja di rumah itu muncul dari arah belakang. Ia baru saja selesai menjemur pakaian di halaman belakang. Jia pun melihat Dita yang sedang menyiapkan makanan untuk Farhan. Jia segera mendekat dan mengambil alih pekerjaan Dita. Bu, kok ibu yang masak sih bu? Aduh, biar saya saja yang teruskan masaknya ya bu. Ibu istirahat saja di meja makan. Gak usah Jia, gak apa-apa. Tadi saya cuma pengen masak aja buat Farhan. Ya udah bu, sekarang biar saya saja ya bu. Maaf, tadi saya lagi jemur pakaian.
Kini singkatnya malam hari itu, makan malam pun siap disajikan dalam waktu singkat. Semuanya berkumpul di meja makan. Heru datang dengan wajah yang masih ditekuk. Ia duduk di hadapan Dita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Heru langsung menyambar piring berisi nasi dan juga telur goreng. Ia makan dengan terburu-buru sambil tangan kirinya tetap memegang ponsel. Mas, kalau lagi makan, HP-nya ditaruh dulu mas. Dimatikan dulu ponselnya. Udahlah, berisik kamu. Mas, aku lagi bicara loh. Kamu kok malah gitu sih? Heru tidak menanggapi, matanya masih terpaku pada layar. Apa salahnya mas, kalau ponselnya ditaruh sebentar saja? Kita jarang sekali loh bisa ngobrol tenang seperti ini. Namun tiba-tiba saat itu, Heru meletakkan sendoknya dengan sangat keras di atas piring. Prang, kamu berisik banget sih. Makan tinggal makan saja susah banget. Banyak omong. Bisa gak sih? Sehari aja kamu diem. Bentak Heru saat itu. Farhan yang terkejut, ia pun hampir menangis. Dita tersentak, ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata suaminya yang penuh amarah. Farhan saat itu mulai terisak pelan karena takut melihat ayahnya membentak. Sementara bibi Jia yang saat itu berada di dekat sana, ia segera menghampiri Farhan dan menggendongnya menjauh dari meja makan. Jia membawa Farhan masuk ke dalam kamar untuk menenangkannya. Suasana di meja makan pun menjadi sangat tegang. Heru mendorong piringnya yang masih berisi setengah nasi hingga hampir jatuh dari meja. Ia pun kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu depan tanpa menghabiskan makanannya. Ah, dasar berisik. Dita hanya bisa terdiam terpaku melihat suaminya seperti itu. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi. Ia merasa kini rumah tangga yang ia bangun selama 7 tahun lebih ini sudah mulai hancur karena pengaruh judi online yang meracuni pikiran suaminya. Ya Allah, kenapa suamiku seperti ini sekarang? Berikan kesabaran kepadaku ya Allah. Di sisi lain saat itu Heru sudah berada di luar rumah. Ia menyalakan mesin motornya dengan kasar. Ia tidak peduli bahwa hari sudah malam. Heru merasa harus keluar dari rumah itu karena ia merasa telinganya panas setiap kali mendengar ucapan dan teguran dari Dita. Ia merasa istrinya terlalu banyak mengatur hidupnya. Heru pun memacu motornya menuju arah kota. Ia berniat mencari udara segar dan berharap bisa bertemu teman-temannya yang juga suka bermain game online. Di rumah, pusing. Minggat aja gue dari sini. Cari angin dulu lah. Sementara saat itu, sampainya di sana Heru bertemu dengan teman-temannya. Ia pun langsung memesan segelas kopi hitam dan mulai membuka kembali aplikasi judi itu. Ia berharap malam ini ada keberuntungan berpihak kepadanya, sehingga ia bisa pulang membawa uang dan tidak perlu lagi mendengar keluhan istrinya. Namun di sisi lain di rumah itu, Dita memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ia berdoa di dalam hati, supaya persalinannya nanti tidak mengalami kendala. Aduh, ya Allah, sakit banget perutku. Kamu yang sabar ya nak, sebentar lagi kamu akan lahir. Hingga malam itu pun, Dita akhirnya menuju kamarnya untuk beristirahat dan berharap bahwa hari esok akan membawa perubahan yang lebih baik bagi keluarganya. Kini singkat cerita, beberapa minggu kemudian, ketika perut Dita sakit banget, saat itu Heru terbangun saat tangis bayi pecah. Namun ia hanya menengok sekilas tanpa rasa bangga. Ia berdiri di ambang pintu kamar Jia dengan wajah yang masih terlihat sangat mengantuk. Heru pun tidak mendekat untuk mengusap kening istrinya atau sekedar melihat wajah kedua bayinya dari dekat. Ia hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berbalik badan menuju ruang tamu. Baginya tangisan bayi itu hanyalah kebisingan baru yang akan mengganggu waktu istirahatnya. Ia tidak memikirkan bagaimana istrinya berjuang sendirian di atas kasur tipis tanpa bantuan medis yang layak. Di dalam kamar yang sempit dan pengap itu, Dita berbaring lemas.
Keringat dingin masih membasahi seluruh tubuhnya, nafasnya pendek-pendek karena tenaganya benar-benar habis. Bu, ibu yang kuat ya bu. Ini anak ibu udah lahir. Cia, alhamdulillah. Mas Heru mana Cia? Pak Heru, dia di sana bu. Ucap Bibi Cia saat itu. Di samping kanan kirinya dua bayi mungil yang baru saja lahir dibungkus dengan kain jarik seadanya. Bayi-bayi itu memiliki wajah yang sangat mirip. Satu laki-laki dan juga satu perempuan. Dita menatap kedua anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa sangat bersyukur karena mereka lahir dengan selamat dan juga lengkap. Meskipun ia harus melewati proses yang mengerikan tanpa pendampingan suaminya. Jia bergerak dengan sangat cepat, ia pun membersihkan sisa-sisa darah di lantai dengan kain pel dan juga air hangat. Tangannya gemetar karena ia baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bu, maaf ya bu, jika perlakuan Jia kurang baik, soalnya Jia panik banget bu, ini baru pertama kali Jia membantu melahirkan bayi bu. Gak apa-apa Jia, lagian tadi juga gak sempat kalau panggil bidan. Jadi anak dari Dita itu lahir dengan bantuan Jia pembantunya. Kini Jia sekali melirik ke arah luar kamar, berharap baru masuk dan memberikan bantuan. Namun suaminya Dita itu tidak kunjung muncul. Jia merasa sangat marah di dalam hati tetapi ia tidak berani mengatakannya. Mbak Dita, minum air putih dulu ya mbak, biar ada tenaganya. Iya, terima kasih banyak ya Jia. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anakku. Jia mengangguk pelan, ia kemudian mengambil bayi yang laki-laki dan meletakkannya di pelukan Dita agar bisa segera menyusu. Bayi itu mulai mencari-cari puting ibunya, Dita pun meringkis menahan sakit karena rahimnya masih terasa mulas. Tetapi saat itu ia tetap berusaha memberikan ASI pertamanya. Ia melihat kulit bayi-bayinya yang masih kemerahan. Ada rasa takut yang sangat besar di hati Dita saat memikirkan bagaimana ia akan membiayai dua bayi ini sekaligus di tengah kondisi suaminya yang tidak mau bertanggung jawab. Cia, aku minta maaf ya. Soalnya bulan ini mungkin kamu belum aku bisa bayar. Gak apa-apa bu, yang penting bayi-bayi ibu selamat dulu. Singkat cerita di sisi lain saat itu Heru sudah kembali duduk di sofa ruang tamu. Ia mengambil ponselnya yang sedang diisi daya. Heru membuka aplikasi kalkulator, ia pun mulai menghitung-hitung biaya hidup yang akan membengkak. Ia memikirkan harga susu formula, popok, dan biaya imunisasi. Bukannya merasa bahagia karena mendapatkan keturunan lagi. Heru justru merasa sial saat itu. Ia menganggap kehadiran bayi kembar itu sebagai beban finansial yang akan membatasi hobinya bermain judi online. Bayi itu bikin pusing aja. Padahal kan dulu, pas aku berharap dia nggak lahir. Kalau gini kan pusing. Mikirin susu, mikirin popok. Gimana lagi? Heru merasa dunianya semakin sempit. Ia pun kembali membuka aplikasi judinya berharap ada keajaiban yang bisa memberinya uang instan untuk menutupi rasa cemasnya. Heru saat itu menekan tombol layar di ponselnya dengan kasar. Ia merasa sangat tertekan, baginya tanggung jawab sebagai ayah adalah sesuatu yang sangat berat dan juga membosankan. Ia benar-benar merindukan masa-masa ketika ia belum menikah dan bisa menghabiskan uangnya sesuka hati. Heru yang pusing ia pun menghidupkan sebatang rokok lagi. Pusing kalau gini. Pak Heru, maaf pak, ada apa sih kamu? Bapak ngerokoknya jangan di situ pak. Soalnya di sebelah kan ada kamar bayi. Ia tidak peduli bahwa di kamar sebelah ada bayi yang baru lahir, yang paru-parunya masih sangat sensitif. Ia saat itu hanya memikirkan kepuasannya sendiri. Udahlah, gak usah berisik kamu. Saat itu, Pak, tapi apa lagi sih?
Mau ngelarang lagi? Ini kan rumah-rumahku. Bukan itu, Pak. Ari-arinya bayinya harus segera dikubur. Mbak Dita juga butuh makan makanan yang bergizi, Pak, supaya asinya lancar. Tolong belikan ayam atau daging di pasar, Pak, kata Bik Jia saat itu. Pakai uang apa? Uangku udah habis ya. Udah, kamu masak saja sana yang ada di dapur. Tempe kah atau tahu juga cukup. Gak usah manja. Lagian, kamu itu kan udah dibayar bulan kemarin, jawab Heru dengan suara keras. Bibi Jia yang sudah tahu sifat dari Pak Heru, ia pun benar-benar bisa memaklumi. Bik Jia terdiam, ia mengepalkan tangannya, ia ingin sekali membentak Heru, tetapi ia ingat posisinya sebagai pekerja di rumah itu. Bik Jia kembali ke dapur dan melihat isi lemari makan yang hampir kosong. Hanya ada sisa telur dari belanjaan Dita kemarin, dan juga beberapa potong tempe yang sudah agak mengering. Jia menghela nafas panjang, ia pun memulai motong tempe itu dengan perasaan sedih. Gimana ya rasanya jika aku menikah nanti punya suami seperti Pak Heru? Pasti Bu Dita sangat tertekan sekali. Malam semakin larut, suara tangis bayi kembar itu kini saling bersahutan, mengisi kesunyian di rumah kecil itu. Dita yang mencoba menyusui kedua bayinya secara bergantian, meskipun saat itu ia sendiri sangat lapar dan haus. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam. Air matanya jatuh membasahi bantal. Dita merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Ia benar-benar sedih melihat Farhan yang saat itu tidur dengan perasaan lapar. Sementara suaminya, ia benar-benar tidak peduli dan hanya fokus bermain HP. Bahkan seminggu ini ia hanya memberikan uang 400.000 rupiah saja. Nah, kamu yang kuat ya. Semoga kamu dijauhkan dari sifat keras ayahmu. Singkat cerita, pada saat itu, malam harinya, Heru melangkah keluar dari teras rumah Santo dengan perasaan dongkol. Setelah ia pusing di rumah dan ia pergi ke rumah teman, ia menganggap nasihat teman lamanya itu hanya angin lalu. Heru merasa Santo tidak mengerti posisinya yang sedang terdesak kebutuhan uang. Di kepalanya, uang 5 juta rupiah hasil pinjaman online itu adalah tiket emas untuk membalikan keadaan. Ia yakin dengan modal sebesar itu, ia bisa memenangkan jackpot yang selama ini ia incar-incar. Heru menaiki motornya dan memacu kendaraan itu menuju sebuah gerai ATM. Sampainya di sana, Heru memasukkan kartu dan menekan PIN dengan cepat. Matanya berbinar saat melihat angka 5 juta rupiah yang tertera di saldo rekeningnya. Tanpa berpikir panjang tentang bunga tinggi yang harus ia bayar setiap bulan, Heru menarik uang tunai sebanyak 3 juta rupiah. Ia menyimpan sisa 2 juta rupiah di dalam rekening untuk modal bermain judi online nanti malam. Ia merasa menjadi orang kaya baru saat menggenggam sekepok uang berwarna merah, meskipun hanya 5 juta. Sementara saat itu di dalam rumahnya, suasana rumah Dita tampak sangat kacau. Kedua bayi kembarnya menangis hampir bersamaan karena cuaca yang cukup kerah. Dita mencoba menggendong salah satu bayinya sambil mengayunkan ayunan bayi yang satu lagi dengan kakinya. Shh, udah nak, minum susu dulu. Diam. Wajah Dita terlihat pucat dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia benar-benar sangat kelelahan dan belum sempat tidur nyenyak sejak pulang dari persalinan. Sementara Farhan, anak pertamanya, sedang duduk di lantai sambil bermain mobil-mobilan yang rodanya sudah lepas satu. Sementara saat itu, Bibi Jia yang saat itu di dapur, ia mencuci botol susu dan memasak bubur encer untuk Dita. Dita menatap pintu depan dengan penuh harap. Ia sangat cemas memikirkan tagihan listrik yang sudah lewat dan juga persediaan susu bubuk Farhan yang tinggal sedikit saat itu. Belum lagi, ia harus membayar gaji Jia yang sudah lewat 3 hari. Dita merasa sangat bersalah kepada Jia karena belum bisa memenuhi hak pekerjanya itu. Tak lama kemudian saat itu suara motor Heru terdengar berhenti di halaman. Heru masuk ke dalam rumah dengan langkah yang tegap, tidak seperti biasanya yang selalu lesu. Ia langsung menghampiri Dita yang sedang kewalahan di ruang tengah. Heru membuka tasnya dan mengeluarkan seikat uang yang tadi ia tarik di ATM. Nih, uangnya.
3 juta ya. Puas kamu? Kamu gak usah lagi tanya-tanya soal uang ini dari mana. Aku pusing ya, dengar keluhanmu terus. Ucap Heru dengan nada sombong. Dita tertegun melihat tumpukan uang itu. Ia pun segera meletakkan bayi yang ia gendong ke dalam ayunan dan mengambil uang tersebut. Mas, tapi ini uang dari mana, Mas? Bukannya kemarin kamu bilang gak ada uang. Kamu ini gimana sih, Dita? Sudah dikasih uang malah banyak tanya. Gak punya uang kamu berisik. Itu ya uang hasil kerja kerasku lah. Sudah, cepat bayar Jia dan beli kebutuhan bayi. Pokoknya aku mau istirahat. Gak usah berisik ya kamu. Jawab Heru dengan berbohong. Ia tidak berani mengaku bahwa uang itu adalah hutang yang sewaktu-waktu bisa mencekik lehernya. Heru pun langsung berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Setelah minum, Heru kembali ke sofa dan langsung mengeluarkan ponselnya. Ia seolah lupa melupakan keberadaan istri dan anak-anaknya yang saat itu sedang membutuhkannya. Heru kembali membuka aplikasi judi online favoritnya. 2 juta, pelayan nih, bisa buat main. Siapa tahu bisa jadi 10 kali lipat. Kini saat itu, Dita yang membawa uang itu masuk ke dalam kamar. Ia membagi uang itu menjadi beberapa bagian. Sebagian untuk gaji Jia, sebagian untuk belanja kebutuhan pokok. Dan sisanya ia simpan di dalam lemari untuk biaya mendadak. Dita sekarang memanggil Jia, ia pun menyerahkan gaji Jia dengan perasaan haru. Jia, ini gaji kamu ya. Maaf, telat beberapa hari. Jia menerima uang itu dengan senang hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya mbak. Gak apa-apa kok mbak, saya mengerti kondisi mbak. Jawab Jia dengan tulus. Jia pun segera menyimpan uang itu dan kembali bekerja dengan semangat. Meskipun uang sudah ada di tangan, perasaan Dita tetap tidak tenang. Ia melihat suaminya yang kembali terpaku pada ponsel di ruang tamu. Ia benar-benar tidak mau menggendong bayinya untuk menghiburnya bergantian. Astagfirullah, masih rugi gitu amat sih. Kini Dita justru benar-benar sudah paham. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ia tahu gaji suaminya tidak mungkin cair di pertengahan bulan seperti ini. Namun ia memilih untuk diam dan tidak bertanya lebih lanjut karena tidak ingin memicu pertengkaran baru. Singgahnya pada saat itu, kini Dita yang sedang duduk di teras depan sambil menimang salah satu bayi kembarnya. Udara sore itu terasa sangat lembab dan mendung mulai menutupi langit. Tiba-tiba sebuah sepeda motor besar berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. 2 orang pria berbadan tegap dan mengenakan jaket kulit hitam turun dari motor tersebut. Mereka tidak melepaskan helm, hanya membuka kaca penutupnya saja. Salah satu dari mereka membawa sebuah buku catatan kecil dan juga selembar kertas. Dita yang merasa heran, jantungnya pun berdegup kencang saat mereka datang. Ia berdiri dan memundurkan langkahnya mendekati pintu. Salah satu pria itu menggebrak pagar besi rumah dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman. "Hei, di mana suamimu? Si Heru itu di mana?" Tanya pria yang memegang buku catatan dengan suara berat dan kasar. "Mas Heru sedang kerja, Pak. Emangnya Bapak ini ada perlu apa ya?" Jawab Dita dengan suara bergetar. Pria itu menyodorkan selembar kertas ke arah Dita. "Bilang sama suamimu, dia punya hutang 5 juta rupiah. Ini sudah lewat tanggal jatuh tempo. Kalau sampai minggu depan tidak dibayar, kami akan datang lagi dan mengangkut barang-barang yang seharga-harga itu untuk jaminan," ancam pria itu. Dita menerima kertas itu dengan tangan yang sangat gemetar. Matanya membelalak saat melihat rincian bunga yang sangat tinggi tertulis di sana. Ia baru sadar bahwa uang 3 juta yang diberikan Heru beberapa hari lalu bukan berasal dari gaji tambahan, melainkan dari hutang rentenir. Jadi, uang yang kemarin dia berikan itu uang hutang. Sebelum Dita sempat bertanya lebih lanjut, kedua pria itu pergi meninggalkan kepulan asap knalpot yang menyesakkan nafas.
Dita masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Ia duduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Ia tidak menyangka suaminya seberani itu meminjam uang pada rentenir tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Sementara di sisi lain Heru sedang dalam perjalanan pulang. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan rendah karena pikirannya sedang kacau. Saldo 2 juta rupiah yang ia sisakan di rekening untuk modal sudah habis total hari ini untuk judi online. Ia merasa sangat marah pada dirinya sendiri dan pada aplikasi di ponselnya. Ah, sialan ini. Rungkat lagi, rungkat lagi. Heru memikirkan bagaimana cara menjelaskan kepada Dita jika sewaktu-waktu uang untuk membayar cicilan pinjaman itu ditagih. Ia tidak tahu bahwa rentenir sudah mendahulunya datang ke rumah. Cari alasan apa ini ya? Biar Dita nggak marah. Udahlah gampang. Singkatnya sesampainya di rumah, Heru melihat Dita sudah berdiri di tengah ruang tamu. Wajah istrinya merah padam dan matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Dita memegang kertas tagihan yang tadi diberikan oleh rentenir. Ia pun melemparkan kertas itu ke dada Heru saat suaminya baru saja melangkah masuk. Mas, uang 5 juta buat apa mas? Kenapa rentenir sampai datang ke sini? Menagih utang? Tanya Dita dengan suara yang meledak. Heru terkejut melihat kertas itu. Ia mengambilnya dan meremasnya hingga menjadi bola kertas kecil. Kenapa kamu lancang sekali sih? Bicara dengan orang asing dan mau menerima kertas ini? Jawab aku mas. Kamu bilang uang kemarin itu hasil kerja keras. Ternyata kamu malah meminjam uang pada rentenir. Terus uang sisanya kemana mas? Kamu cuma kasih aku 3 juta loh. 2 jutanya lagi kamu kemanain? Teriak Dita lagi. Heru merasa tersudut. Ia tidak bisa lagi berbohong karena bukti sudah ada di depan mata. Ia melemparkan bola kertas itu ke lantai dengan kasar. Ya buat main judi lah. Puas kamu. Kamu benar-benar udah gila mas. Gila kamu. Anak-anak masih kecil. Kebutuhan kita banyak. Dan kamu malah membuang uang hasil utang untuk judi. Berhenti mas. Kamu harus berhenti sebelum kita semua hancur. Kamu itu gak tahu apa-apa ya Dita. Kegagalan itu adalah kunci keberhasilan. Aku hanya butuh 1 kali kemenangan besar aja. Ya untuk aku balik modal semua ini. Nanti kalau aku menang besar, kamu juga yang akan senang dan menikmati uangnya. Jadi mulai sekarang, jangan pernah banyak mengeluh. Ucap Heru saat itu. Dita menggelengkan kepalanya dengan lemas. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukan lagi Heru yang ia cintai dulu. Ia adalah pria yang sudah menjadi budak judi yang kehilangan akal sehatnya. Dita pun berbalik dan masuk ke dalam kamar bayi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak kusangka sekarang dia seperti itu. Kini Dita menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Dita duduk bersimpuh di samping tempat tidur bayi-bayinya yang sedang tertidur lelap. Ia menangis tanpa suara meratapi nasib rumah tangganya yang kini berada di ambang kehancuran total. Di sisi lain di ruang tamu, Heru kembali duduk di sofa dan menyalakan rokoknya. Ia tetap merasa benar dan merasa bahwa Dita hanya menghambat langkahnya untuk menjadi kaya secara instan. Ia tidak peduli pada bunga hutang yang terus menumpuk, karena pikirannya hanya terobsesi pada judi online. Karena ia masih penasaran belum mendapatkan hasilnya. Ia masih tak mau rugi sebelum uang semuanya, modal yang ia mainkan kembali 100%. Mbak Dita. Mbak, buka mbak. Ini aku bawa makanan. Ketuk Jia saat itu. Jia benar-benar salah satu orang yang bisa mengerti keadaan dan juga perasaan dari Dita. Mbak yang sabar ya mbak. Mbak yang kuat. Semoga setelah ini ada hikmah lagi mbak yang bisa diambil. Mbak bisa dapat rezeki yang banyak. Iya Jia. Makasih ya. Kamu udah mau setia sama saya. Kini hari itu, Dita dan juga ketiga anaknya pun makan dengan makan seadanya. Mereka benar-benar sudah muak dengan kelakuan Heru.
Sampai di sini dulu kisahnya, tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.